Perkenalkan, nama saya Johannes Berlemongkau. Dan saya Fauzan Niatan. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Andrea Politi. Saya Hendrik Kudalengkaya. Kami dari kelompok 1. Saya Sepreni Sumakut. Dan saya Milen Sadero. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Natasha Lasaru. Nama saya Juwita Uno. Dan saya Febriani Takapente. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Clara Susan Kadung dari kelompok 1. Yang pertama, pengertian hukum. Hukum adalah kumpulan peraturan yang berisi tentang norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum yang berisi manfaat bagi masyarakat. Pengertian hukum menurut para ahli, yaitu Sultan Muhammad Amin, hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi, sedangkan menurut Philip S. James, hukum adalah tubuh untuk aturan agar menjadi arahan bagi perilaku manusia dan memiliki sifat yang memaksa. Unsur-unsur hukum. Yang pertama, peraturan mengenai pengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Di dalam kehidupan bermasyarakat juga diatur oleh hukum itu sendiri tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan agar terwujudnya suatu kehidupan yang aman dan tentram. Yang kedua, hukum dibentuk oleh pihak-pihak resmi yang berwenang. Tidak semua orang dapat membentuk atau membuat hukum itu sendiri, melainkan hanya badan-badan resmi dan badan hukum resmi itu sendiri. 3. Peraturan memaksa. Hukum dibuat agar masyarakat dapat memenuhi, melaksanakan, serta menjunjung tinggi hukum itu sendiri mengenai peraturan-peraturan yang berlaku sesuai dengan kaidahnya masing-masing. Yang keempat, sanksi terhadap pelanggaran hukum bersifat tegas dan nyata. Bagi seseorang yang melanggar hukum akan diberikan sanksi sesuai dengan pelanggarannya. Perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan oleh hukum terhadap hak dan kewajiban tiap manusia dalam kaitannya dengan tindakan hukum. Biasa juga diartikan bahwa perlindungan hukum adalah kegiatan menjaga kepentingan manusia dengan menyelaraskan tindakan sesuai kaidah yang berlaku. Sudah seharusnya perlindungan hukum menjadi hak utama masyarakat dan menjadi kewajiban atau tanggung jawab pemerintah. Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang peran dari aparat-aparat penegak hukum yang ada di negara Indonesia. Yang pertama, kepolisian, yaitu menjaga, memelihara keamanan serta ketertiban yang ada di negara Indonesia, menerima laporan ataupun pengaduan terkait dengan kasus tindak pidana, menyelidiki, menyidik tindak pidana, mencari informasi ataupun barang bukti terkait dengan kasus tindak pidana tersebut, dan melaksanakan hal-hal sesuai dengan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Yang kedua, kejaksaan, melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, menuntut pelaku pelanggar hukum, melimpahkan perkara ke pengadilan, menerima dan memeriksa berkas perkara penuntutan ataupun penyelidikan, dan melaksanakan penetapan kehakiman. Yang ketiga, kehakiman, yaitu mengadili perkara pidana, menerima, memutuskan perkara pidana, menegakkan hukum dan keadilan, serta menjalankan peradilan sesuai dengan asas bebas, jujur, dan tidak memihak. Yang keempat, penasehat hukum ataupun advokat, yaitu memberikan bantuan hukum kepada mereka yang membutuhkan, memberikan nasihat hukum kepada masyarakat, dan mendampingi dalam proses hukum. Dinamika pelanggaran hukum. Dinamika pelanggaran hukum meliputi tentang perilaku yang melanggar hukum dan sanksinya bisa dilihat pada kehidupan sehari-hari serta bagaimana cara berpartisipasi dalam penegakan dan perlindungan hukum. Adapun beberapa perilaku yang melanggar hukum, yang pertama, melanggar tata tertib sekolah. Perilaku yang dilakukan berupa bolos, tawuran, dan datang terlambat ke sekolah. Yang kedua, melanggar tata tertib lalu lintas.
Perilaku yang sering dilakukan adalah tidak memakai helm dan melanggar rambu lalu lintas. Perlindungan hukum. Yang pertama, upaya preventif. Upaya preventif adalah tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku, yaitu dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak berlaku sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terpelihara, aman dan terkendali. Yang kedua, upaya represif. Upaya represif adalah rangkaian upaya atau tindakan yang dimulai dari penyelidikan, pemeriksaan, penindakan, dan penyerahan penuntut umum untuk dihadapkan ke sidang pengadilan. Pengertian perlindungan hukum. Pengertian perlindungan hukum. Perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri, memberikan perlindungan. Jelaskan pengertian pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum adalah tindakan seseorang atau sekelompok yang melanggar aturan yang tidak sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Dan pelanggaran hukum adalah bentuk pembangkangan terhadap hukum yang berlaku. Alasan mengapa masyarakat tidak percaya pada sistem hukum? Yang pertama, ketidaksetaraan. Adanya ketidaksetaraan dalam sistem hukum, seperti perlakuan yang berbeda antara orang kaya atau orang miskin, atau antara kelompok tertentu, dapat merusak kepercayaan masyarakat. Yang kedua, ketidakpastian hukum. Kurangnya kejelasan atau konsistensi dalam peraturan hukum dapat menciptakan ketidakpastian, dan ini membuat masyarakat sulit memahami dan mempercayai sistem hukum. Alasan mengapa seseorang melakukan pelanggaran hukum? Yang pertama, ketidaktaatan terhadap hukum. Beberapa orang mungkin sengaja melanggar hukum karena mereka tidak mau atau tidak peduli dengan konsekuensi hukum. Yang kedua, ketidaktahuan hukum. Beberapa orang mungkin melanggar hukum tanpa sadar mereka tidak memahami peraturan atau undang-undang yang berlaku. Yang ketiga, keadaan ekonomi. Beberapa orang mungkin terlibat dalam pelanggaran hukum karena keadaan ekonomi yang sulit. 3 ciri-ciri orang yang berperilaku taat terhadap hukum. 1. Kepatuhan pada peraturan. Orang yang berperilaku taat terhadap hukum cenderung mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku. Mereka tidak hanya mengenali norma-norma hukum, tetapi juga berusaha untuk mematuhi aturan tersebut dalam tindakan sehari-hari. 2. Partisipasi dalam proses hukum. Individu yang taat hukum mungkin terlibat dalam proses hukum dengan cara yang positif, seperti berpartisipasi dalam pemilihan umum, membayar pajak secara tepat waktu, atau mengikuti prosedur hukum yang berlaku saat terlibat dalam transaksi atau kontrak. 3. Penghargaan terhadap keadilan. Mereka memiliki penghargaan terhadap prinsip keadilan. Kesimpulannya, kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangatlah memperhatikan. Hal ini dipicu oleh lemahnya penegakan hukum. Masyarakat Indonesia membutuhkan kepastian atas sistem hukum yang berlaku. Karena penegakan hukum yang ada di Indonesia berdiri sendiri tanpa adanya sistem hukum itu sendiri. Makanya kita sebagai masyarakat Indonesia butuh banget nih kepastian hukum atau sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Saran, hendaknya dalam penegakan hukum di Indonesia melibatkan seluruh aparat penegakan hukum. Yang terpenting adalah dukungan pemerintah yang bersih. Pemerintah harus berada di garda terdepan dalam penegakan hukum untuk memberikan harapan kepada masyarakat atas kepastian hukum. Jadi walaupun kita hanya terlahir sebagai orang biasa yang tidak memiliki kekayaan dan juga tidak memiliki kuasa, kita juga punya kepastian hukum. Karena yang terpenting dalam hukum yaitu keadilan, tanpa memandang kategori dan juga kalangan tertentu. Sekian video pembelajaran dari kami kelompok 1, diucapkan terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum.